Bapa yang penuh kasih, terima kasih ya Bapa untuk hari baru, untuk nafas kehidupan dan kesehatan pada pagi hari ini. Bapa, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mengundang Roh Kudus-Mu hadir, terlebih kepada hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Siapkan hati kami ya Bapa, supaya kami dapat menjadi pendengar yang baik dan pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan kemarahan. Lidah orang bijak membuat pengetahuan menarik, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Demikianlah pembacaan pada pagi hari ini, kiranya dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, renungan pada pagi hari ini dengan tema hati yang tenang, komunikasi yang bijak. Seringkali kita mengawali pagi hari itu mungkin dengan ketergesaan ya. Apalagi ketika kita bangun terlambat, sudah pasti kita mengalami ketergesaan. Kita harus menyiapkan sarapan, mengurus anak, hingga bersiap berangkat kerja ataupun sekolah. Yang juga mungkin menghadapi kemacetan. Dalam situasi yang serba cepat dan penuh tuntutan ini, tidak jarang emosi kita mudah tersulut. Kata-kata kasar atau kata yang bernada tinggi tanpa sadar keluar dari mulut kita. Mungkin bisa melukai pasangan, anak, atau bahkan rekan kerja. Padahal bagaimana kita memulai pagi seringkali menentukan bagaimana kita menjalani sisa hari tersebut. Pepatah mengatakan, apa yang meluap dari mulut adalah cerminan dari isi hati. Oleh karena itu penting untuk memiliki hati yang tenang sejak pagi, agar lisan kita pun mengeluarkan kata-kata yang bijak. Dalam kitab Amsal yang tadi kita baca ini, hikmat dalam kehidupan sehari-hari salah satunya adalah menjaga perkataan. Amsal 15 ayat 1 dengan tegas menyatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan kemarahan. Raja Salomo menyadari bahwa perkataan memiliki kuasa yang luar biasa. Bisa menjadi pohon kehidupan yang menyembuhkan, namun bisa menjadi senjata yang mematahkan semangat. Saya pernah membaca atau mendengar di Facebook, ada yang berkata, 3 detik perkataan pedas bisa membuat 30 tahun sakit hati. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mungkin hal itu bisa terjadi ya, ketika seseorang memendam rasa sakit hati itu gitu ya, dengan perkataan hanya berapa detik tapi berimbas mengakibatkan rasa sakit hati itu bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Bapak Ibu, ada sedikit tips ya yang saya ambil dari salah satu sumber, yaitu ketika kita belajar untuk berkomunikasi dengan bijak, saya singkat dengan THINK, T-H-I-N-K. Yang pertama T yaitu true. Apakah ini benar? Kemudian yang kedua adalah H, helpful.
apakah ini membangun? Kemudian yang ketiga, I, inspiring. Apakah ini akan memberi semangat? Kemudian yang ketiga, necessary. Apakah ini perlu? Dan kemudian yang terakhir, kind. Apakah ini disampaikan dengan kasih? Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, melalui persekutuan doa ini kita diajak untuk meneduhkan hati, mencari wajah Tuhan terlebih dahulu sebelum kita melangkah keluar dan berinteraksi dengan sesama kita. Kita menyadari bahwa memang tantangan hidup, tekanan pekerjaan, maupun dinamika dalam keluarga sangat mungkin memancing emosi kita sepanjang hari. Akan tetapi saat ini kita mengizinkan damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati kita sejak pagi hari ini. Kita memiliki jangkar yang kuat sehingga tidak mudah terombang-ambing oleh situasi atau terpancing untuk berucap kasar. Komunikasi yang bijak adalah buah dari hati yang tenang, sekaligus wujud nyata kesaksian hidup kita kepada sebagai pengikut Kristus. Kita tidak sanggup merespon amarah dengan kelembutan dan menghadapi kepanikan dengan ketika kita sanggup merespon amarah dengan kelemah lembutan dan menghadapi kepanikan dengan ketenangan, tentunya kita sedang memancarkan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Karena itu, sebelum lisan kita banyak berkata-kata kepada sesama kita, hari ini biarlah kita lebih dahulu bersekutu dengan Tuhan di dalam doa. Kiranya Roh Kudus membimbing hati kita agar setiap tutur kata yang keluar dari mulut kita hari ini membawa berkat, kekuatan, dan kedamaian bagi